Oke, waktunya kita berangkat. Kita akan jalan. Untuk persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Learning by Riding. Jadi pada hari ini kita akan riding menuju Citorek. Seperti biasa kita akan menikmati perjalanan karena ini sifatnya touring. Jadi kita akan lihat situasi dan kondisi jalanan. Dan untuk touring kali ini kita akan touring bareng anak-anak dari BBC Chapter YKP, dimana touringnya sendiri ini tidak khusus satu motor ya. Jadi motornya itu beda-beda, dari motor kecil sampai dengan motor besar. Awal perjalanan kita mulai dari daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tepatnya kita start dari gedung YKP BRI. Jadi pagi-pagi ini cuacanya cukup mendung karena habis hujan, dan kita menelusuri wilayah Jakarta Selatan dari Pondok Indah. Nanti kita ke arah Ciputat dan kemudian ke arah Parung. Jadi ada satu kejadian sebelum saya riding. Di hari sebelumnya motornya bermasalah, padahal sudah disetting, sudah diservis. Namun ya namanya juga persiapan touring, perlu kita cek ya. Dan ketika saya cek ternyata ada kendala di akinya. Jadi malam sebelum touring saya harus beli aki dulu agar motornya itu tidak ada masalah ketika touring. Saat ini kita melewati jalan terowongan daerah Pondok Indah dan kita akan menuju ke arah Lebak Bulus dan selanjutnya lanjut ke arah Ciputat sampai dengan Parung Panjang. Oh ya, sebagai informasi, untuk klub motor BBC Chapter YKP adalah perkumpulan motor dari teman-teman YKP BRI, di mana untuk perkumpulannya sendiri terdiri dari berbagai macam jenis kendaraan. Jadi tidak hanya motor-motor besar, tapi juga ada motor-motor kecil, bahkan ada motor matic. Pada intinya klub motor ini memang dijalankan atau untuk kumpulan teman-teman pekerja yang hobi riding, yang hobi touring, dan tentunya dalam rangka meningkatkan silaturahmi antar pekerja. Riding kita kali ini dengan kondisi jalanan yang basah karena semalam habis hujan dan perjalanan yang panjang, menjadikan riding saat ini bisa dibilang riding yang basah. Kenapa? Persiapannya sudah sangat total. Jadi kita semua sudah mempersiapkan yang namanya jas hujan, kemudian peralatan-peralatan motor. Dan tentunya karena perjalanannya panjang, kita juga harus berhati-hati mengingat kondisinya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjalanan kali ini dibagi dua kloter. Jadi kloter pertama jalan
terlebih dahulu kurang lebih 5 menit sebelum kloter yang kedua, dan nanti kita akan rest atau istirahat di checkpoint pertama di daerah Lewiliang, Bogor. Saat ini kita masih di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arahnya masih sama, yaitu menuju ke Lebak Bulus. Sebagai informasi ya, di daerah sini itu jalanannya sangat mulus karena masih di Jakarta. Nanti kita lihat apakah jalan menuju Citorek itu jalan yang mulus ya, karena saya nggak yakin perjalanan ini akan baik-baik saja. Saat ini kita di jalanan daerah Lebak Bulus di stasiun MRT menuju Ciputat dan nanti akan lanjut ke arah Parung. Perjalanan nanti kurang lebih diperkirakan sekitar 5,5 sampai dengan 6 jam karena akan ada rest ya beberapa tempat sehingga memakan waktu cukup lama. Dari daerah Jalan Raya Ciputat menuju Parung Panjang, perkiraan untuk jarak tempuhnya itu sekitar 313 km menuju Citorek, negeri di atas awan, untuk Kabupaten Lebak, Banten. Perjalanan kita pada pagi hari ini tergolong lancar. Kenapa? Karena tidak padat dan kemudian karena dilakukan pada hari Sabtu sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di area yang biasanya terjadi kemacetan. Pada riding kali ini kecepatan hanya 80 km per jam. Posisi kita yaitu di dalam kota sehingga perlu menghemat tenaga karena nanti kita akan rest. Selanjutnya baru kita akan menuju Citorek yang perjalanannya dan rutenya sangat menantang. Sebentar lagi kita akan menuju checkpoint pertama, yaitu di daerah Lewiliang, di mana kita akan kumpul terlebih dahulu karena ada rombongan yang lain yang akan menyusul, dan kemudian kita akan ngopi-ngopi sejenak untuk melanjutkan perjalanan menuju Citorek, Lebak, Banten. Kita istirahat dulu. Setelah perjalanan gimana nih? Perjalanan hari ini mantap? Mantap. Treknya mantap. Jadi kita berhenti dulu di rumah kopi Su. Jadi istirahat karena tadi sempat kena gerimis, kena hujan. Nanti setelah ini kita lanjut lagi. Yang mau kopi di lantai 3 ya bapak-bapak. Oke, kita lanjut lagi. Ya, aku tunggu di sini. Jadi kita akan lanjut lagi. Ini tadi kita mampir dulu di rumah kopi di Bungsu. Jadi ini bareng dengan yang lain ya, karena ini kan chapternya BBC ya, gitu. Dan perjalanan kurang lebih masih sekitar 60 kilo lagi sepertinya. Jadi perjalanannya sekitar 60 kilo lagi, dan ini cuacanya sempat lagi gerimis-gerimis hujan gitu ya. Jadi seru sih. Dan kenapa nggak ada video di awal nggak terlalu banyak karena sempat gerimis dan hujan. Jadi kameranya saya off-kan dulu. Baru selanjutnya pas istirahat, ini nanti kita akan mulai lagi. Gitu. Dia sudah kegelimannya
Soalnya ini buat naruh kamera tadi, dan kotor karena emang tadi sempat hujan. Kita masih nunggu yang lain ya. Oke, kita jalan. Tengah jalan lagi lah ya, sekitar 60 kilo, 50 sampai 60 kilo lagi. Dan ini udah gabung dari yang lain. Jadi chapter BBC chapter EKP ini memang bisa dibilang kumpulan rider tapi motornya macam-macam ya. Jadi nggak harus motor-motor gede, ada juga motor-motor yang biasa kayak gini nih. Saya satu W15, ada NMAX, ada XMAX, gitu-gitu. Ada Vario juga, bahkan ada Vespa juga. Karena perkumpulan ini sebenarnya lagi servis gampang-gampang. Jadi perkumpulannya ini sendiri bisa dibilang karyawan-karyawan yang hobi motoran gitu ya. Jadinya ya udah, kita bikin perkumpulan buat touring-touring, motornya bebas. Ini udah lama banget, udah tahun seperti ini nggak motoran sama BBC chapter EKP yang bisa dibilang kegiatannya nggak terlalu sering gitu. Oh ya, tadi saya nggak videoin beberapa momen motor saya sempat mogok. Gara-gara ini nih, setelan si koplingnya terlalu kendor ya, jadi mati-mati terus. Nanti udah disetting aman, sekarang udah normal gitu. Terus secara tarikan udah oke. Setelah kemarin kita servis dan starternya lancar gitu, dan harapannya sampai dengan tujuan itu nggak ada lagi yang namanya motor mati atau mogok-mogok. Karena jujur ya, saya nggak bawa peralatan gara-gara bawa jas hujan, bawa sendal, jadi saya nggak bawa peralatan. Nah ini yang agak berisiko juga, tapi tenang aja karena ini touring, teman-teman udah ada bawa sih peralatannya, bawa gitu. Sebagai informasi, ini kita di daerah menuju ke Luwiak, dan nanti kita lanjut untuk ke Citorek ya. Dan ini perjalanannya masih sama kan? Karena touringnya touring santai. Targetnya sih ya paling telat sore lah kita sampai gitu. Dan buat teman-teman yang hobi motoran bisa dicoba juga sih nanti di Citorek. Saya jujur belum pernah nih di Citorek, dan pengen banget ngerasain jalanannya. Kayak katanya bisa bagus, ada negeri di atas awan, informasinya gitu, ada negeri di atas awan, dan kayaknya menarik gitu. Dan jalurnya nanti akan naik-naik ya, cukup terjal juga, informasinya gitu. Saya jujur belum pernah, dan kita lihat aja nanti perjalanannya seperti apa bersama BBC chapter EKP. Saat ini perjalanan kita kanan kirinya adalah perkebunan sawit. Kita menuju Jasinga dan pemandangannya sangat indah. Ada pegunungan, kemudian jalan yang rata, membuat suasana touring kali ini benar-benar menarik.
Pada touring kali ini saya mengawal motor Vespa warna kuning, itu teman saya. Kenapa harus dikawal? Karena motornya sendiri bisa dibilang tidak bisa ngebut, jadi saya harus ngawal dari belakang. Dan dia sudah terbiasa kalau touring itu posisinya paling belakang, sehingga harus ada orang yang menemani agar tidak ketinggalan atau lost dari rombongan. Kita melewati jalanan menurun dan ini sangat licin sekali ya guys. Teman-teman, saya ingatkan ketika mengendarai, karena kami berkomunikasi menggunakan intercom, jadi saling memperingati agar berhati-hati dalam perjalanan. Ini benar-benar seru ya guys. Jadi jalanannya belak-belok, kemudian pemandangannya yang indah, dan tentunya batas kecepatannya sudah kita tentukan ya. Untuk perjalanan kali ini dipastikan kita jaraknya harus rapat, paling tidak di 90 sampai dengan 100 km per jam untuk maksimalnya. Kalau kalian perhatikan, kita melewati jalanan yang menanjak. Meskipun ini belum curam ya, nanti di atas akan ada perjalanan yang lebih seru lagi. Pemandangan yang indah, udara yang sejuk, kemudian suara kendaraan yang syahdu membuat hati ini terasa senang dan ingin menantikan perjalanan yang lebih seru lagi seperti apa ketika sudah sampai di Citoreng.
Ini dia jalur yang saya suka, di mana kabut sudah mulai turun, kemudian pemandangannya semakin indah. Dan saat ini kami hanya bertiga karena saya harus mengawal Vespa warna kuning. Jadi benar-benar posisinya ada di belakang, dan di depan saya itu ada Yamaha NMAX, dan di depannya lagi itu ada Vespa warna kuning yang memang harus saya kawal. Jadi perjalanannya sendiri ini menanjak ya guys, dan kemudian seperti yang kalian lihat kanan kirinya itu adalah pepohonan yang hijau, ada pegunungan, jalanan yang menurut saya oke untuk touring jarak jauh. Dan tentunya motor kita ketika prima ataupun oke dalam settingan yang biasa kita inginkan, maka akan menghasilkan torsi atau kecepatan yang saya rasa ini bisa membantu kita dalam perjalanan jauh. Kita melewati jalanan yang bekas longsor, kemudian hujan, ya atau sendirilah ya. Akhirnya perjalanannya jadi sangat menyenangkan. Meskipun licin, kita masih terus gaspol menuju Citorek, dan masih sama pemandangannya indah, perjalanan yang seru, jalanan yang oke. Jadi ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Jadi saat ini saya mengawal dua motor dan posisi paling belakang, sehingga perjalanannya santai saja ya, nggak ngebut-ngebut banget, juga nggak terlalu pelan. Yang penting kita sampai dengan tujuan. Dan sebagai informasi, untuk Vespa warna kuning memang bisa dibilang ketinggalan dibandingkan motor-motor yang lain. Dan karena itu teman saya, jadi harus saya kawal sampai dengan tujuan. Ini benar-benar seru ya. Jadi kalau kalian mau touring menuju Citorek lewat jalur ini, kalian akan merasakan sensasinya seperti apa berkendara dengan pemandangan yang sangat indah. Dan saya berharap ya motor kalian itu kalau bisa menggunakan motor kopling. Kalaupun motor matic pastikan di atas 150 cc. Kenapa? Karena tanjakannya cukup curam, ini bisa
ya menghambat kita lah. Kalau misalnya di atas 150 cc, perjalanan akan lebih menyenangkan dan tarikannya tentunya akan lebih baik. Pada rombongan kali ini kan banyak ya, mereka menggunakan motor-motor besar, kemudian menggunakan motor dengan kopling, sehingga kalau misalnya dibandingkan dengan yang bawa matic, tentu mereka lebih baik. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, kalau menggunakan motor kopling ketika perjalanan menanjak itu jauh lebih oke dibandingkan kita harus naik motor matic. Bahkan saya lihat masih ada bawa motor matic sekelas Honda Beat. Nah ini jujur aja ya, ini akan merepotkan kita dibandingkan dengan motor-motor yang lain. Oh ya, sebentar lagi perjalanan kita sampai menuju Citorek, negeri di atas awan, dan benar-benar terbalas capek kita dengan pemandangan, dengan suasana, serta jalanan yang mulus. Sehingga kalau kalian kesini, saya pastikan kalau kalian suka berkendara akan menikmati perjalanan menuju Citorek. Sorry nggak kerekam karena kameranya lowbat, jadi ya beginilah perjalanan tadi. Karena banyak sering berhenti gitu, jadi cukup lama jadinya. Tapi setelah ini kita akan istirahat, dan kabar buruknya adalah nggak ada yang namanya sinyal, jadi sinyal HP nggak ada. Luar biasa sekali. Ini dia, kalau motornya ini segini banyak. Jadi nanti kita akan ada perjalanan lagi, tapi hari ini kita mau istirahat dulu. Rombongan BBC Chapter EKP lagi pada makan, istirahat. Habis ini kita akan lanjut lagi buat ke air terjun kayaknya.